Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip senang sekali kembali di sahabat siar Anda, Tia Zara, hadir dalam program Dialog Sosial Budaya di edisi Rabu 18 September 2024. Selama 1 jam ke depan, kita akan bahas tema lanjutan dari 2 minggu yang lalu, keluarga Sip, resepsi pernikahan menurut adat Minangkabau. Ini kayaknya jadi tema yang cukup diminati gitu ya dari banyak kalangan, apalagi yang masih single-lilah. Ya kan, mungkin menuju ke ranah ini gitu ya keluarga Sip ya. Tapi kita masih ingin menyapa Anda yang masih menikmati di live streaming kita di www.sipfm.com atau mungkin yang masih di 105,8 Radio Sip FM ya. Untuk Anda yang ingin bertanya, silakan keluarga Sip, kita tunggu atensi Anda di 081222010159. Ya, seperti biasa hadir di studio kali ini tokoh adat kita keluarga Sip. Ada Ustadz Heru Fitria Desandi atau Angku Majobasa. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Angku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Angku, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini 2 minggu nggak ketemu kita ya. Iya. Ya, di 2 minggu yang lalu kita sempat tandem ini bareng dengan Ustadz Mul gitu. Iya. Masih dengan pembahasan pernikahan juga sepertinya, dan terhenti di pembahasan Batimbang Tando. Nah, ketika pembahasan kita terhenti ini, Angku, banyak yang protes gitu. Protes ini kenapa nggak dilanjutin gitu. Karena kayak temanya nanggung gitu. Nah, akhirnya hari ini kita tuntaskan resepsi pernikahan menurut adat Minangkabau. Dan ini benar banget, sudah banyak list pertanyaan yang masuk di WhatsApp kita gitu. Tapi sebelumnya keluarga Sip, untuk Anda dalam pembahasan resepsi pernikahan menurut adat Minangkabau sempat terhenti sebelumnya, bahwasanya kita membahas terkait dengan Batimbang Tando atau lamaran gitu ya. Lamaran dalam artian, tapi beda banget dengan lamaran yang kita kenal sekarang gitu ya. Sekarang mungkin lamaran ditandai dengan cincin, saling bertukar cincin dengan si calon A dengan B gitu ya. Padahal dahulunya tidak seperti itu ya, Angku ya. Ada menggunakan mungkin pusaka apa sih, kita sampaikan suatu hal yang dinilai sangat berharga bagi si belahan atau calon besannya gitu ya. Dan ini dipinjamkan sejenak gitu ya, dalam artian ketika dititipkan sejenak, dan ini bisa dikembalikan ketika proses pernikahannya berlangsung. Nah, hari ini kita bahas resepsi pernikahan. Nah, Angku, setelah melakukan Batimbang Tando tadi, apa sih yang harus dikerjakan oleh calon pasangan gitu ya untuk menempuh ke jenjang pernikahan seperti itu? Oke. Baik, pertama kita tentu menyapa ya, mohon izin pada angku-angku penghulu Nanggadang Basa Batuah, serta alim ulama, suluh bendang dalam nagari, kemudian para mama-mama, bapak-bapak cadiak pandai, kungkuang pagar di nagari, dan dubalang pagaran kokoh nagari, cerato bundo kanduang gitu. Baik, untuk materi ini mungkin 5 kurang samu kita bilai 5 sentiang nanti samu kita tukar. Tentu balik ke adat salingkan nagari gitu. Karena lain lubuk, lain ikannya. Lain padang, lain ilalang. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas sampai proses Batimbang Tando ya, di mana pertukaran barang atau benda-benda yang berharga. Oke, gitu. baik. Biasa kalau ibu-ibu yang paling berharga dari mereka itu berupa emas. Kalau tidak ya itulah dia. Kalau di daerah kita di Padang Panjang itu tengkuluk belapa namanya, songket ya. Nah, itu adalah suatu yang berharga bagi perempuan gitu. Nah, itu yang ditimbang tando, di mana ini sebagai tanda ya, sebagai batampuk bisa dijenjang, batali bisa diiri, sebagai pegangan bahwasanya kita sudah menyepakati akan melaksanakan adat pernikahan antara kedua belah pihaknya. Setelah proses bertimbang tando, maka di waktu itu sudah diputuskan harinya, kapan hari akan dilaksanakan. Maka di waktu 2 hari
atau sehari sebelum hari H pelaksanaan, maka si pihak perempuan ya akan datang kembali untuk menjemput tandonya. Kenapa dijemput? Karena di waktu itulah dia akan menunaikan janjinya gitu. Oke, baik. Namun di sebagian daerah kadang ada yang dijemput nanti karena perbedaan jarak, ada yang dilaksanakan penjemputannya bersamaan dengan pernikahannya. Oke, baik. Tapi kalau dalam satu daerah biasanya sehari sebelumnya. Iya. Ya, dengan tujuan nanti mereka akan mendiskusikan berapa atau berapa banyak nanti tamu yang akan hadir ke rumahnya nanti. Baik. Nah, itu salah satu bagian dari makna penjemputan tandonya. Oke. Nah, sebelum itu nih, Angku, apakah di saat melakukan penjemputan tando tadi ada seremonial khusus juga, misal pituah antara nenek mama juga, atau itu hanya sekedar simbolis saja gitu loh? Okay. Ya mungkin ya mesti harus kita ketahui juga lebih lanjut. Dalam penjemputan tando ini adatnya perempuan gitu, jadi tidak ada nenek mama di situ. Baik. Cuma informasi ke nenek mamanya sudah ada. Ya kan jalannya painya tanpa mungko, pai tanpa punggung, pulangan tanpa mungko. Jadi sebelum berangkat masalah ini sudah disampaikan lagi ke nenek mama gitu. Bahwasanya dijanji nambah buit di pada nambah uku jatuh pada misalnya 3 hari lagi. Iya. Menurut pasangan biasa tentu tandonya udah mulai dijemput, jadi dia izin dulu. Pada pengambil prosesnya di sana ditunggu lagi oleh tetua atau bunda kandung dari si pihak laki-lakinya gitu. Seremonialnya yaitu mengungkapkan maksud dan tujuannya gitu. Tapi ini hanya sebatasan adatnya di kaum perempuan. Baik. Berarti di adatnya kaum perempuan yang hadir siapa aja aku dalam itu lingkaran kah bentuknya atau gimana? Hanya sekedar bertemu saja mengambil atau gimana ini? Teknisnya mungkin lebih ke teknisnya. Teknisnya biasanya yang hadir di situ tentu bunda kandungnya atau perempuan yang dituakan di selingkungan suku dia, kemudian pihak bakonya. Kemudian nanti dari pihak sanak famili terdekatnya gitu. Nah itu orang-orang inti yang ada nanti. Karena kalau proses penjemputannya biasanya sudah diberikan kabar dulu. Dikasih tahu, tidak mendadak datang menjemput. Biar ada persiapan juga gitu ya. Sudah karena dia akan menjamu juga kan. Iya benar sekali. Nah, dan menjemput tando pun bukan sendiri juga gitu. Nah, juga dibawa berjalan bayo bakato bamula sesama sanak familinya siapa yang pantas untuk pergi menjemputnya gitu. Baik. Demikian gitu. Jadi setelah proses penjemputannya selesai, nanti dia akan balik ke rumahnya ya. Ke rumah calon anak darunya gitu. Nah, nanti di sana mulailah disampaikan, diskusikan. Bahwasanya nanti prosesnya itu akan ada datang sekian orang dari keluarga si laki-laki, dari pihak bako laki-laki. Nah itu sebagai gambaran untuk persiapan nanti pengadaan gitu di dapurnya gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Baik. Berarti dilakukan H-2 atau 1 hari gitu ya? 1 hari sebelum acaranya gitu. Baru kita langsung ke resepsinya gitu, pernikahan. Berarti setelah diambil tandonya berarti sudah memulai terhitunglah proses resepsinya. Baik. Nah, maka yang bagian tugas dari mama atau pihak laki-lakinya itu akan mulai melakukan saruan atau imbauan gitu. Mengimbau gitu. Mengimbau. Kalau di pihak si perempuan berarti dia mengimbau karena akan ada orang yang mau diutus pergi menjemput marapulai. Kita kenal dengan istilah menjapui marapulai. Ya. Sementara di pihak laki-laki, mama-mamanya juga akan mulai bermufakat dan melakukan himbauan terkait dengan akan ada orang datang menjemput dan kita akan pergi mengantarkannya.
Oke, Jadi baik. dalam istilah adat orang kadang menyebutnya menanti atau malapeh, ada seperti itu. Jadi kalau di pihak perempuan berarti dia malapeh atau menanti. Oke, baik, mengutus baik. orang pergi dan menunggu apa yang dibawanya. Dibawanya, oke. Demikian. Gitu. Nah, Angku ini dengan adat selingkah negari gitu ya, apakah tradisi menjapui marapula ini rata gitu, maksudnya rata ada di seluruh daerah yang ada di Sumatera Barat gitu? Karena kalau dilihat memang hampir secara keseluruhan, cuman packagingnya saja sih mungkin ya yang rada beda-beda gitu. Iya. Kalau di adat di Sepamatang Panjang, tentu proses ini rata ya, semuanya tentu ada. Namun ada sebagian yang betul-betul dijaga dengan baik, ada yang sebagian itu tidak lagi seperti dahulunya gitu, karena alasan berbagai hal gitu. Namun secara budaya proses menjapui marapulai ini ada makna yang terkandung di sana gitu. Itu adalah bagian dari penghargaan bahwasanya Sumando ini datang, itu bukan datang dengan sendirinya gitu. Baik. Datangnya dijapui, pulangnya tentu nanti harus diantarkan ya. Jadi jelas painya tuh nampak punggung, pulangnya nampak muko gitu. Baik. Sementara kalau proses menjapui marapulainya dihilangkan, maka secara tidak langsung kehadirannya pun juga menjadi sesuatu yang dilema gitu. Iya, benar sekali. Apakah dia dijemput datang ke sini atau dia datang dengan sendirinya gitu. Oke, baik. Karena di sini ada proses adat dan ada proses sosial yang terjadi dalam prosesnya itu. Oke. Dan itu pun meninggikan harkat martabat dari si laki-laki tadi ya, gitu marapulainya tadi gitu. Nah, Angku, dari penamaannya menjapui marapulai, apakah ini dilakukan setelah akad nikah atau sebelum? Karena namanya menjapui marapulai, berarti udah resmi jadi marapulai gitu ya? Apa gimana? Ya, kalau menurut adat yang biasa, adat yang dipakai, mestinya penjemputan marapulai tentu setelah selesai ijab kabul. Baik. Dah sah dulu baru dia dijemput. Karena dalam salah satu model penitahan adat terkait menjapui marapulai itu adalah dijapui misalnya siapa Sultan A atau Sultan B menjadi Sumando Manyumando kak orang kampung gitu. Jadi kalau dia dijemput berarti dia dah sah menjadi bagian dari persukuan yang menjemput gitu. Sementara kalau dia belum ijab kabul, tentu dia belum sah dari gitu. Bawaan apa gitu ya. Nah ini tadi Angku sempat juga sampaikan si Sultan ini biasanya udah gala gitu ya, melewakan gala gitu. Apakah melewakan gala ini bisa digabung prosesnya? Ketika melewakan gala ini kan ada jamuan-jamuan juga ya gitu. Biar mungkin beberapa dari pihak agar efektif, tidak ada berulang kali, apakah memungkinkan ini digabungkan, misal melakukan gala sekaligus menjemput marapulai gitu, apakah diperbolehkan apa gimana, Angku? Ya, dalam proses yang biasa terjadi di masyarakat itu memang satu kesatuan. Jadi menjelang dia dijemput, maka akan ada prosesi menaikkan gala. Selesai galanya diangkat, barulah nanti datang pihak perempuan yang akan menjemputnya gitu. Jadi dia sepaket nanti di resepsi di keluarga laki-laki gitu. Baik. Ini dan gala pun tentu mengikuti ya petuah adat gitu. Karena kalau sekarang banyak orang yang gelar itu hanya sekedar gelar gitu. Dia tidak lagi mengikuti petuah adat, di mana petuah adat menyampaikan ya kete banamo gadang bagala. Kete dibari bapak jemandeh namo, gadang dibari gala dek mamaknya gitu. Jadi gelar itu betul-betul awalnya harus dimunculkan oleh mamaknya gitu. Dan gelar ini apakah memang harus dipanggil di keseharian kayak gala datuk penghulu gitu, Angku, atau bagaimana? Atau memang bagian dari apa yang harus memanggil si Sumando ini dengan sebutan gala? Saya benar juga dengar dari beberapa adat di daerah gitu. Ini nggak boleh panggil nama, harus panggil gelarnya gitu. Itu bagaimana? Karena sekarang kayaknya udah mulai hilang, Angku, udah mulai panggil nama aja, nggak ada tuh gala itu ya sekedar gala, tidak melekat gitu di dirinya. Ya, seyogyanya sebetulnya gelar itu di dalam pidato adatnya kan sudah disampaikan, pinta kepada kita seluruh yang hadir di saat itu
bahwasanya karena dia ketek lah diberi benamo, gadang dah diberi begala, misalnya galanya sultan, maka pintanya kalau tasobok di jalan di pasar Narami, di Labuan Nanggolong, gala pinta diimbaukan gitu. Okay. Nah, jadi sebetulnya kewajiban kita sebetulnya sudah mengimbaukan galanya gitu. Siapapun itu gitu siapapun ya. itu. Malah kalau kita melihat ke sejarah Minangkabau sebelum kita kemerdekaan, identik nama-nama para pejuang Minang itu menempel gelarnya gitu. Iya benar sekali, benar. Ada gelarnya di situ gitu. Jadi baik. Sebetulnya kita memang dalam melestarikan budaya ini tetap harus dijaga, terutama dalam acara upacara-upacara adat. Itu tidak ada dalam misalnya seperti tadi proses pengangkatan gelar. Ketika dia sudah jadi sumando, tidak lagi di tengah rumah itu dipanggil namanya gitu. Oke, baik. Kan tidak mungkin kita penitaan adatnya nanti Kapadosi Budi Sambah, kan tidak mungkin seperti itu dia gitu. Oke, baik. Setidaknya dia punya gelar dari mamaknya sebelumnya. Baik. Ini sudah mulai tercerahkan nih. Angku, kalau kita lihat bahwasanya gala ini pasti sudah bisa disematkan kepada seseorang sudah resmi menjadi sumando gitu ya. Iya, betul. Nah, apakah diperbolehkan kalau kita lihat dari silsilah adatnya mungkin ya, atau histori adatnya, memungkinkan nggak kalau gala ini disematkan sebelum dia ijab kabul, berarti sebelum nikah gitu? Karena pernah juga kejadian ketemu kok belahan dari si laki-laki minta galanya diselesaikan dulu sebelum proses ijab kabul. Itu kayaknya tidak masuk akal mungkin dari kita yang biasa melakukannya setelah ijab kabul gitu ya. Karena ini orang belum sah jadi sumando kok udah dilewakan galanya gitu. Ini tuh bagaimana nih menurut pandangan dari Angku ini? Ya, jadi dalam proses pernikahan itu tentu banyak proses yang kita putuskan bersama dan banyak pertimbangan yang harus kita lihat gitu. Oke. Nah, terkait masalah gelar tadi di zaman sekarang karena kita sudah mulai berkekembangan, sudah mulai rame dan proses sumando menyumando ini, proses pernikahan ini sudah mulai banyak antar daerah dengan daerah lain yang terbentang jarak yang jauh. Maka tentu seperti petua orang Minang ya, siang jan babi hari, malamnya jan babi minyak, maka dibolehkan gitu ya, dibolehkan pemberian gelarnya atau termasuk penjemputannya sebelum akad nikahnya. Ini menimbang kondisi ya, keadaan saat proses pernikahan gitu. Baik. Yang penting ada kesepakatan di antara kedua belah pihak ya. Ya, kedua belah pihak. Namun di adat Salingka Nagari itu semestinya tidak dibenarkan. Iya. Kalau kita berdekatan hanya satu nagari atau hanya beda dua nagari dengan kita, harusnya tidak gitu. Kita tetap menjaga prosesnya itu karena dia ada maknanya. Benar gitu. Sekali. Benar. Bagaimana kita menganggap dia sudah bagian dari persukuan kita, kalau sementara dia belum melaksanakan ijab kabul. Nah, sementara kita mengagung-agungkan adat pesan di syarat pesan di kitabullah. Benar sekali sih Angku, itu harus jadi note juga buat kita gitu, atau mungkin para yang tetua dalam artian orang yang paham betul dengan adat gitu. Jangan sampai menjadi oknum yang tidak semestinya memposisikan gitu ya suatu hal. Akhirnya anak kemenakan gitu yang baru nih malah ngikut-ngikut jadinya gitu. Seperti itu dia ngikut yang salah gitu ya. Oke, alhamdulillah tercerahkan hari ini ya keluarga Sip. Angku, ada dua istilah yang kita kenal dengan akad nikah dan resepsi pernikahan gitu. Apakah ini suatu hal yang berbeda atau dia satu kesatuan? Karena mungkin dari banyak curhatan gitu ya para orang-orang yang akan menikah terberatkan dengan adanya resepsi pernikahan gitu. Tapi kalau akan nikah mah di KUA bisa kelar gitu ya dengan modal yang segini saja. Tapi kalau sudah bahas resepsi itu speknya udah alik gadang gitu ya. Nah, nanti mungkin kita bahas ya Angku di segmen kedua. Baik keluarga Sip, pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda.
105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip kembali bersama dengan sahabat Syiranda, Tia Zara, dan narasumber kita di Angku Maju Basa, Ustadz Heru Fitriade Sandi sebagai tokoh adat. Masih dalam pembahasan dialog sosial budaya terkait dengan resepsi pernikahan menurut adat Minangkabau ya. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kita, dan juga list pertanyaannya nanti kita akan sampaikan terkait dengan pertanyaan sesuai dengan tema hari ini. Nah, kita ke narasumber kembali nih, keluarga Sip, resepsi pernikahan menurut adat di Minangkabau. Tadi aku sempat tertunda di segmen pertama bahwasanya ada dua istilah yang kita kenal dengan adat akad nikah gitu ya. Akad nikah dan juga resepsi pernikahan. Apakah ini suatu kesatuan yang sama gitu atau ada perbedaan di antara keduanya? Karena mungkin ada beberapa orang yang dia setelah nikah di KUA terus mendoa di rumah. Apakah mendoa itu termasuk ke bagian resepsi gitu ya? Atau bagaimana? Ini mungkin masih menjadi kebingungan di antara masyarakat kita gitu. Silakan Angku. Ya. Jadi terkait dengan akad nikah dan resepsi. Kalau resepsi itu adalah istilah sekarangnya ya. Istilah sekarang. Sementara kalau istilah kitanya sebetulnya dulu barale gitu ya. Oke. Proses bagaimana kita melakukan syukuran ya atas proses pernikahan yang telah berlangsung gitu. Nah, jadi kalau resepsi orang akan terbayangnya itu suatu yang mewah, yang besar gitu. Sementara kalau kita bicaranya barale, maka dia ada pembagiannya. Dia maunya kecil, sedang, atau dia besar gitu. Nah, itu sebabnya di Minang ada namanya istilah barale gadang. Iya, gitu. Barale gadang. Nah, tapi kalau dia dibawakan ke istilah modern sekarang dengan bahasa resepsi, itu maka langsung besar aja gitu. Orang terbayangnya resepsi seperti di gedung-gedung gitu. Benar. Itu dia gitu. Iya, baik. Maka lebih cocoknya sebetulnya kita menyebutnya tetap barale gitu. Barale. Ya, karena ketika saruan atau himbauan adat pun itu tidak pernah dibilang untuk menghadiri resepsi, tidak ada. Himbau barale hari apa gitu. Iya, seperti itu. Baik. Dan barale itu pun juga ada tingkatan ya Angku ya. Iya. Maksudnya sesuai dengan kesanggupan dari yang bersangkutan, gitu. Karena gitu. ini menjawab kecemasan gitu ya para mungkin teman-teman yang akan menuju ke jenjang pernikahan, menjadi sebuah ketakutan ya nanti lunjuk piti karno alik gadang kodo gitu misalnya ya Angku ya. Padahal sebenarnya ada tingkatan, jadi agak aman sedikit ya bagi yang mungkin pendanaannya masih rada menengah ke bawah atau bagaimana gitu. Ada tingkatan ya Angku ya. Ada tingkatannya. Malah dalam proses pernikahan di Minangkabau itu, setelah proses menikah, kemudian proses menjemput, itu sebetulnya sudah selesai. Sudah selesai dia. Masalah beralih itu adalah masalah model dia mensyukurinya. Baik. Sebetulnya dalam Minangkabau itu pun tidak ada beban yang besar ya. Kalau sekarang kita menyebutnya dengan resepsi, maka dia akan pikirkan harus ada tendanya, harus ada prasmanan dan lain-lainnya gitu. Sementara kalau dalam bicara adat itu tidak gitu, lebih sederhana gitu. Malah dalam acara adat pun juga sudah dibuat ketentuan ya tentang jamuan yang lain gitu. Sementara kalau resepsi, karena itu adalah kebiasaan yang berlangsung sekarang, orang saling ikut-ikutan dan tanding menandingi gitu. Benar. Nah, kalau tetangga sebelah tendanya ada 2, 4 kali 6, kita bisa buat 3 gitu. Iya, benar banget. Seperti itu dia. Sebagai ajang menunjukkan kapasitas diri gitu ya. Sementara kalau proses beralih dia tidak terjadi seperti itu. Karena proses beralih dia akan dibedakan nanti dengan dia menantunya seorang penghulu atau tidak, pimpinan adat atau tidak. Itu aja cuma 2 gitu. Tapi kalau resepsi nanti dia akan berbeda dengan kastanya gitu. Akan terkelompok-kelompok nanti. Kalau menantunya punya penghasilan tinggi, beda lagi resepsinya. Kalau yang penghasilannya rendah, kecil lagi resepsinya. Sementara kalau proses beralih tidak demikian. Benar. Tapi yang paling miris ini, Angku sudah enggak ada duit tapi maksa resepsi gede gitu. Ya itu yang salah. Akhirnya gitu. Berhutang seperti kita bahas sebelumnya. Akhirnya malah berhutang. Tapi di sini Angku yang jadi permasalahan adalah resepsi ini lebih kepada orang tuanya gitu loh. Karena ya beberapa dari temen ngerasain si anak nggak mau resepsi karena kondisi dia tak paham betul dengan kondisi
kondisi keuangan. Tapi orang tua pengen banget, nggak mungkin ya kita nggak resepsiin, kamu anak pertama dan sebagainya gitu. Akhirnya orang tua yang mendesak anak untuk resepsi, padahal anak sudah ingin memudahkan gitu. Akhirnya si orang tua tidak mencukupi, kadang mungkin ada beberapa orang tua yang menanggung biaya keseluruhan dari resepsi. Tapi ada beberapa orang tua yang memang membebankan kepada si anak. Akhirnya si anak terbebankan 2 kali jadinya gitu ya. Belum mencari uangnya untuk resepsi, belum lagi nilai sebagainya. Akhirnya resepsi menjadi suatu hal yang ditakutkan. Ini mungkin menjadi alasan kenapa banyak yang takut menikah gitu jadinya. Nah gitu, gini mungkin boleh kasih ini deh Angku, maksudnya masukan untuk orang tua juga gitu, jangan sampai memaksakan kehendak bahwa resepsi ini bukan suatu hal yang wajib sebenarnya gitu. Ya, jadi sebetulnya kalau kita melihat pembicaraan kita sebelumnya, resepsi itu karena kutip ya, resepsi yang dipahami masyarakat sekarang itu suatu tidak wajib, tapi kalau barale itu wajib. Baik, ya, bentuk syukur. Ya, bentuk syukur dan pemberitahuan ke khalayak ramai bahwasanya sudah terjadi pernikahan. Tapi dalam bentuk resepsi berjamu berlebih-lebihan itu tidak masuk dari bagian dari barale itu sendiri sebetulnya gitu. Nah, itu dia. Jadi kepada orang tua pada proses pernikahan ini butuh edukasi gitu. Tidak saja edukasi secara adat, tapi juga secara syariatnya juga penting gitu. Nah, kenapa kita harus memaksakan diri sementara kita belum mampu seperti itu? Padahal hal itu mungkin lebih bermanfaat lagi ketika si anaknya sudah akad nikah, itu boleh dibilang tanggung jawabnya sudah mulai berkurang, mungkin bisa bersyukurannya dalam bentuk lain, memberi jamuan anak yatim piatu, dan memberi sedekah yang lain. Itulah tujuan dulu beralih itu sebetulnya gitu. Karena di proses beralih itu di zaman dulu yang kita dapati itu, di sanalah kita baru mengenal makanan-makanan enak ya. Masya di zaman Allah. Dulu ya. Iya, benar sekali. Nah, kalau di zaman sekarang tentu karena ekonomi sudah tumbuh, mungkin udah biasa gitu. Kalau dulu orang memang menunggu proses beralih baru nemu karandang gitu. Proses beralih baru ketemu makanan-makanan tradisional gitu. Nah, sementara kalau sekarang kan sudah berkembang gitu. Jadi butuh edukasinya. Nah, apa sih tujuan dia mengadakan itu? Gitu. Baik. Kalau kita bawakan ke syariatnya seperti yang disampaikan oleh Buya Mulyadi kemarin, di sana tentu kembali ke niatnya. Iya. Dasarnya tentu balik lagi ke niat. Benar gitu. banget. Untuk apa yang mau dia kejar gitu. Padahal mungkin dengan dia melaksanakan resepsi sederhana itu tidak akan mengurangi nilai sakral dari pernikahannya. Benar gitu. banget, malahan mengurangi tingkat kesetresan gitu. Kalau makin gede lagi stresnya gitu. Aduh, itu malah sih. Nanti kelebihan resepsi itu mungkin bisa menjadi pembantu untuk kesiapan anak itu dalam berumah tangga. Iya, gitu. Benar sekali. Mending itu yang diperhatikan gitu. Karena bedanya gini, ketika resepsi sekarang, karena ini sudah masuk gayanya global ya. Orang resepsi tidak lagi terjadi seperti gaya beralik sebelumnya. Kalau gaya beralik sebelumnya itu pihak laki-laki itu akan ada hantaran nanti untuk ke pihak perempuan gitu. Baik. Ya, dinamakan istilahnya menjalang. Pada proses itu akan ada hantaran barang-barang, kemudian hal-hal lain yang diantarkan ke rumah si perempuan. Dengan tujuan ini sebagai bekal untuk 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan anaknya di sana. Masya Allah. Itu dia. Tapi kalau sekarang sekali. dengan model resepsi itu cukup dengan amplop. Dan itu pun kadang amplopnya untuk pembayar tenda kan. Akhirnya 2 hari setelah itu mulai terjadi
cekcok Pergesekan. gitu, pergeseran gitu Iya, ya. karena, Hari kayaknya kemarin rugi. masih ada sambal, hari kedua nanti sudah berkurang, hari ketiga ada yang mau dimakan gitu. Oke, mikir-mikir alih-alih mau untung malah buntung gitu. Iya seperti itu gitu. Oke, baik. Karena dulu niatnya beralih itu bukan untuk mencari untung. Beralih itu adalah bagian syukur, Berkah. berbagi Iya. bersama sanak famili kita semuanya. Oke, gitu. oke. Menarik nih Angku. Bahwasanya kalau kita alihkan alih sebenarnya di rumah itu Ya. ada prosesi hantaran dari si pihak laki-laki Laki-laki. perempuan. Nah, konteksnya sekarang kita sudah mulai ada transisi nih Angku. Ibaratnya itu barale ini, resepsi ini sudah mulai jarang di rumah karena mungkin alasan dan lain sebagainya akhirnya dilaksanakan di gedung ya. Ya. Nah, di gedung ini nggak ada yang salah sebenarnya dari segi penempatan. Mungkin lebih kepada nilai esensi dari adat sudah mulai berkurang ketika di gedung Ya, dengan betul alasan biar lebih efektif. Oh iya, kita menyesuaikan ini dan sebagainya. Karena saya juga pelaku itu gitu ya. Jadi merasa sendiri gitu. Nah, kira-kira apa sih Angku yang mesti harus di note banget gitu ya ketika kita melaksanakan resepsi di gedung gitu. Karena sejak kita diskusi ini saya sudah mulai memperhatikan oh ternyata ada beberapa part yang memang tidak boleh ditinggalkan ini dalam suatu hal walaupun ya dilaksanakan di gedung atau bagaimana gitu. Ini kan sebenarnya tergantung pelakunya gitu ya. Iya. Siapa sih yang melakukannya gitu sih Angku. Ya, jadi pengalaman kita sendiri di tahun-tahun 90-an itu dulu ada namanya prosesnya itu selesai dia akad nikah, barale, besoknya ada lagi 1 hari resepsi. Iya. Nah, mungkin Mbak ini bisa jadi solusi ya bagi kita yang tetap ingin ada resepsi gitu. Jadi tapi tidak mengesampingkan masalah adat gitu. Baik. Proses adatnya terlaksana, resepsinya terlaksana gitu. Karena proses adatnya yaitu tadi kita dalam konteks berbagi, bersyukurnya gitu. Oke. Sementara kalau dipindahkan ke gedung, walau alam orang di tetangga sebelah kita akan merasakan kebahagiaan atau tidak gitu. Atau dia malah jadi terbeban harus cari kendaraan ke gedung, kemudian berapa mau dikasih uang gitu kan. Nah, karena uang ada nilainya, sementara dalam proses barale itu tidak pakai uang, Beras situ gitu pakai kan. beras gitu, takarannya sama. Mau dia orang paling kaya dia enggak kasih 1 karung, ada aturan. Berarti gitu. tidak membebani Tidak bagian datang membebani gitu ya. bagian datang. Kalau sekarang kalau dia di gedung, Ya, at least kalau- 10.000 paling rendah gitu ya. Iya. Paling rendah Iya. banget itu Angku. Malah sekarang dengan model sekarang timbullah kejadian-kejadian amplop kosong yang sering Iya, dibahas ya. benar ketika sekali. resepsi ternyata amplopnya kosong, Banyak yang kosong gitu ya. Sementara kalau kita proses beralih itu bagaimana mau kosongnya? Dia kan nanti diperiksa, kemudian diganti isinya. Dengan sampah, iya biasanya ada tuh ada penggantiannya. Ya, kalau kosong tidak mungkin kan ketahuan langsung punya Iya, siapa ini. benar. Nah itu dia gitu. Luar biasa. Jadi lebih baik demikian gitu. Kalau akan tetap ada resepsi, minimal adakanlah jamuan khusus untuk kita yang family, sekeluarga atau lingkungan sekitar kita gitu. Oke. Nah, Berarti nih kalau seandainya ini yang aku maksudkan, kayaknya kita karena sekarang ada istilah one day wedding kan, Angku dalam artian 1 hari kelar gitu ya. Jadi Iya. akad pagi terus langsung ke resepsi. Ini kayaknya tidak bisa melakukan yang Angku maksud gitu. Ini kayaknya harus hari yang berbeda ini Iya. gitu loh. Jadi siapa sih pencetus one day wedding ini? Karena sangat menghilangkan esensi dari yang tadi Angku. Iya. Tidak ada kita kenal istilah itu tadi lagi gitu dalam Iya. artian barale gitu ya. Karena di proses beralih itu sendiri banyak nilai kandungannya gitu yang kita dapatkan. Pertama, di situ gotong royong. Ya. Karena beralih itu tidak ada catering ya. Cateringnya ya itu dia sanak famili kita. Dan disitulah kita bergaul. Di situ kita bersosialisasi. Iya. Di situ kita mengenal itu apa misalnya itu eteknya, itu biayanya, ini kakaknya gitu. Sementara kalau one day wedding itu dia tidak akan terjalin gitu. Malah dia tidak akan mengenal. Kadang si anak pun sudah sibuk dengan penampilan dia dan tamu dia gitu. Sehingga dia tidak mengenal lagi siapa anggota dari pesukuan dia gitu. Ya. Nah, seperti Benar itu. banget. Padahal kalau kita lihat tidak ada yang negatif atau yang rendah ya ketika kita mengadakan barale gitu. Nanti juga bisa dibedakan. Silakan nanti mungkin permisa atau pendengar yang ada
bisa merasakan nanti kesan ketika kita mengadakan resepsi di gedung dengan berale di rumah sendiri. Ya. Itu beda nilai dan beda rasa syukurnya. Benar. Tapi dalam tanda kutip balik ke yang tadi, niatnya untuk apa? Iya. Benar. Kalau niatnya untuk pamer, yakinlah resepsi lebih bagus. Iya. Ini untuk Itu pamer saran. ya. Kalau untuk pamer, kalau untuk ria, tapi kan Oke. itu haram. Akhirnya melanggar Tidak berkah lagi gitu ya. aturan agama dan adat. adat. Gitu. Adat dah terganggu, agamanya apalagi. Iya, gitu. padahal pernikahan ini kita malah cari berkah gitu Kita ya, cari berkah, Angku. gitu. Malah tidak capek itu tujuannya ke sana. Nah, satu lagi barale itu pun ada tujuannya, ibaratnya mengenalkan ini anak sudah punya pasangan gitu. Kalau Iya. resepsi udah jauh tuh dari rumah. Iya. Rumah ke tempat resepsi jaraknya 45 menit gitu loh. Akhirnya yang orang nggak tahu ini siapa sih di sekitaran itu gitu karena Betul keberatan sekali. tadi datang gitu mungkin sebagai Dan juga pertimbangan. menantunya juga tidak mengenal siapa Iya, keluarga dari yang benar. perempuan gitu. Benar banget. Apalagi seperti konsep tadi one day wedding itu, setelah resepsi hari ini besok dia ada pergi dia gitu. Ya. Akhirnya besok mungkin dia ketemu sebetulnya itu adalah saudara dari ibunya atau saudara mertuanya atau sepupu istrinya, dia nggak kenal gitu. Ya, Karena benar. proses dia bersosialisasinya tidak ada. Oke, Sementara kalau kita baik. proses berale itu sangat kental kali proses sosialisasinya. Oke. Contoh nanti setelah selesai kita proses berale, ada proses namanya makan samba gadang atau makan kapalo jamba, itu kan duduk semuanya tuh. Iya, Oh, iya. ini sepupunya, ini itu, dan Iya, iya. si menantu pun juga tahu dia ternyata keluarga istri saya ada ini, si itu gitu. Oke. Sementara oke. kalau dia di gedung dia tidak kenal, dan kalaupun di gedung nanti dia kembali ke rumahnya pasti dia fokus dengan isi rumah dan istirahat gitu. Iya, benar-benar. Tidak ada lagi gitu. Apalagi kalau yang ada istilahnya itu kami beralihnya di gedung saja gitu. Maka di rumahnya nggak ada orang, Iya. orang kamu kunjung ke situ. Benar banget. Iya. Ini kayak semacam sebuah jawaban gitu ya keluarga sip, karena kita sering mendapati ada beberapa gesekan gitu yang terjadi antara pihak A dengan B, itu kok nggak klop ya gitu ya, Iya. kok kayak ada jurang yang memisahkan, kok nggak lengket, nggak dekat, bisa jadi itu sebagai alasan gitu karena hanya sekedar mengejarkan resepsinya di gedung, akhirnya tidak ada silaturahim yang begitu erat sebelumnya gitu. Iya. Angku. Oke, ini sebuah jawaban sepertinya gitu. Jadi nilai-nilai kebersamaan itu tidak ada lagi nanti dengan model resepsi. Oke, baik. Sementara kalau model berale itu kan panjang ya. Benar. Panjang prosesnya. Pertama, setelah dia akad nikah, maka dia akan ada namanya babako. Oke, ada lagi Si setelah pihak babako. menantu kita mengenal ternyata ini bako dari istri saya. Ini adalah keluarga nasabnya. Oke. Karena orang Minang bernasabnya ke ayah, Ayah, benar sekali. bersukunya ke ibu. Coba kalau kejadiannya itu di gedung, dia nggak tahu itu. Siapa bakunya? Iya, siapa bako bakunya. dari suaminya Ya. gitu ya. Nah, siapa bako suaminya, siapa Atau bako bako istrinya. istrinya. Jangan nanti ada sepupu istrinya memegang istrinya gitu. Iya. Mungkin dia naik tensi lah ya, naik pikam dia karena istrinya dipegang orang, padahal itu orangnya muhrim dia gitu. Iya, Ya, benar. cuma karena proses itu tidak ada, maka terjadi hal demikian. Dan itu tidak bisa diciptakan dengan model lain. gitu. Benar. Nggak ada momen lainnya. Kalau kita mengadakan one day wedding kan nggak mungkin pula kita adakan ada acara silaturahmi antar keluarga, nggak mungkin lagi. Iya. Sebetulnya pada proses beralih itulah prosesnya. Benar. Ya. Menarik ini Angku, babako. Mungkin tradisi ini sudah mulai agak ditinggalkan Angku. Iya. Babako mungkin yang kita kenal sekarang lebih ke arak bako gitu ya, barak bako gitu. Jadi momennya itu memang di saat barale atau resepsi di arak. Tapi momen babako yang Angku maksud ini kayaknya lebih ke pertemuan gitu ya. Iya. Ada pertemuan khusus gitu ya, secara intimate, secara Iya. intim, saling mengenalkan satu-satu gitu siapa Iya. ini bakonya dan sebagainya. Karena proses babako itu sendiri di Minang ini, kalau kita di daerah Iya. itu masih kental. Babako itu kalau jatuh pada anak laki-laki Oke. itu ada pertama babako saat lahir, tandanya anak seanak gitu. Oke. Pas dia lahiran. Kemudian ketika dia melaksanakan sunnah Rasul ya, khitanan.
Nah, itu ada lagi proses babakonya. Kemudian nanti ketika dia pernikahan ada lagi babakonya. Kemudian yang terakhir ketika kematian. Nah, itu sebetulnya. Jadi babako itu bukan hanya sekedar di pernikahan gitu. Nah, itu sebabnya ketika adat itu kita kembalikan ke posisi awalnya, itu terasa sekali hidup kita penuh dengan kebermanfaatan untuk orang lain gitu. Benar-benar kita nggak ngerasa sendiri gitu. Ya, Aku banyak tidak merasa sendiri. Pergi ke sini wah kenal tahu gitu ya. Banyak orang yang perhatikan gitu. Sekarang kenapa terjadi permasalahan global? Karena proses tadi sudah hilang. Baik. Nah, kita sudah mulai terikut budaya individualisme gitu. Baik. Kita pikirannya keluarga kita saja gitu, tanpa mengingat saudara-saudara yang lain. Gitu. Baik. Padahal kita sebagai human being ya sosial gitu ya, saling bersosialisasi. Sehingga nanti ketika proses babako ini sedikit demi sedikit hilang, maka yang sering diperdebatkan oleh kelompok-kelompok yang menyatakan Minangkabau itu berbeda dengan Islam, itu semakin jelas dia gitu. Kapan dia tahu masalah nasabnya gitu? Iya, benar-benar. Sementara kalau dari awalnya kita mengikutinya, itu dari lahir aja sudah jelas dia. Itu nasab dia, itu bakonya. Setiap event itu bakonya. Dia mengenal seluruh keluarga ayahnya, nasabnya. Sementara kalau dengan model individualisme, dia hanya fokus pada diri dia, ayah dan ibu dan adik-adiknya gitu. Dia tidak kenal lagi siapa nasabnya gitu. Malah nanti dia yang akan kenal dia keluarga ibunya. Hanya situ gitu. Akhirnya nanti yang kelompok-kelompok yang sering menyerang adat itu bertentangan dengan agama, masuknya lewat situ gitu. Hilang, baik. Ada jalur yang terputus itu yang sudah hilang gitu. Baik, siap ya. Dan jadi, ini kaitannya juga ada nanti nih. Babako ini ada kaitannya dengan harta pusaka. Harta pusaka gitu ya. Disitulah hak ayahnya itu gitu. Untuk pembawaan bako gitu. Ketika harta pusaka tidak ada lagi, maka ini yang terjadi sekarang, ayahnya mengantarkan uang kepada saudaranya untuk membawakan anaknya gitu. Untuk proses babakonya. Sementara jatah ayahnya itu, yaitu dia menjaga harta pusaka itu. Pembalasannya itu ketika babako itu. Berarti di babako ini ada juga ngasih-ngasih gitu ya, Angku? Iya, ada pembawaannya gitu. Salah satunya yang dibawa nanti kalau dalam bentuk jamuan, kepala jamba namanya. Kepala jamba ini dari kepala jamba itu adalah makanan yang dihidangkan di tengah-tengah, yang tidak boleh disentuh sampai proses selesai. Baik. Kalau daerah Bukit Tinggi itu biasanya ikan emas betalu itu. Ikan emas besar. I see. Kalau di Padang Panjang biasanya ayam singgang. Ayam singgang utuh. Ayam singgang utuh gitu. Nah, itu punya makna juga. Itu sebabnya kalau kita bicara perkawinan ini kompleks ya. Kompleks sekali. Jadi tidak kalau hanya diurai 1, 2, tidak, dia berkait-kait semuanya. Karena proses adat yang paling kental terjadi adalah di proses perkawinan gitu. Karena di sini yang dikawinkan bukan si A dengan si B, tapi dua kaum keluarga besar si A dengan keluarga besar si B. Benar sekali. Yang juga diikuti oleh bako si A dengan bako si B. Iya benar banget ya. Kita kenal istilah bukan kawinnya 2 orang, tapi kawinnya keluarga besar gitu. Dan ketika proses itu berjalan, maka proses pisahnya akan sangat sulit itu. Ya, maksudnya sulit itu gini. Kedua calon mempelai ini tidak dengan mudah dia menyatakan untuk mengakhiri hubungannya gitu. Karena itu tadi ya. Karena telah ada hubungan yang kental antara kedua keluarga. Benar banget. Tapi ketika individualisme, maka selesai di mereka berdua aja gitu ya. Nggak ada yang mesti harus jadi pertimbangan lebih lanjut gitu ya. Gak salah kalau sekarang kita lihat baru 1 bulan dah pisah, 2 bulan dah pisah gitu. Karena nggak ada pengikat ya secara itu lebih luas. Secara secara moralnya tidak ada. Benar. Tapi kalau ketika diikat secara moral, dia akan pikir nanti ketika pisah nanti sama Ete mau bilang apa, sama ini bilang apa, mau ini bilang apa. Apalagi udah ada kedekatan secara emosional gitu ya dengan beberapa orang, udah gitu. Jadi mereka jadi pertimbangan gitu ya, nggak mungkin. Akan menjadi salah satu
pagar ya untuk penguat. mereka mengambil keputusan gitu. Baik. Jadi ketika itu tidak ada, mereka hanya merasa bebannya hanya di mereka berdua aja. Oke, baik, luar biasa ya. Keluarga sih makin kesini kita makin paham ya bahwasannya Minangkabau ini sangat kaya sekali ya dengan adat istiadat, dengan kalau kita balikan kembali kepada adatnya ini yang memang adat Basandi Syara Basandi Kitabullah, ternyata memang suatu hal yang kaya, utuh, dan kalau kita jalankan dengan konteks yang sesungguhnya lancar insya Allah gitu ya. Insya Allah, semua ya. itu lancar aja gitu lah. Konflik-konflik atau permasalahan yang kita rasakan sekarang itu mungkin akan terminimalisirkan gitu kalau kita menyesuaikan dengan konteks yang sesungguhnya. Oke Angku, mungkin karena sudah jam 11 nggak kerasa gitu ya. Kayak bahas resepsi pernikahan harus ada batch 3, 4, 5, 6 deh gitu ya. Karena pembahasannya masih banyak ini yang belum gitu ya. Oke, baik Angku, di akhir segmen kita ini kita mau juga closing statement dari Angku ini terkait dengan pembahasan resepsi pernikahan kita sesuai dengan adat di Minangkabau. Baik, untuk penutupnya kita menghimbau kepada kita semua beranak berkemenakan, mari kita pahami dulu esensi dari proses itu, baru kita melaksanakannya dengan tetap memperhatikan niat atau tujuan yang ingin kita capai gitu. Maka di sana akan terlihat nanti mana yang lebih baik dari apa yang sudah baik kita laksanakan gitu. Hal ini akan menumbuhkan kebersamaan baru, kekeluargaan baru yang banyak ya mendatangkan manfaat untuk masa depan kita gitu. Karena ini tidak berakhir di sesi perkawinan saja, karena dia akan berlanjut nanti sampai nanti sesi atau proses kita kembali lagi ke Allah nantinya gitu. Itu sebabnya dibagi beberapa daerah sudah mulai diuraikan proses adat itu berawal dari kawin, lahiran, kemudian nanti pernikahan, kemudian nanti kawin, lahiran, kemudian nanti anaknya besar, kemudian pernikahan dan meninggal. Nah, jadi satu kesatuan yang utuh nantinya gitu. Semuanya tentu nenek mama kita sudah menilai dulu baik buruknya, rancak eloknya, patut dan mungkinnya. Insya Allah semua punya makna kalau kita mau untuk menggali dan pelajarinya. Itu saja. Oke, baik, luar biasa. Itu keluarga sip ya, closing statement yang memang menguatkan kita bahwasanya untuk Anda mungkin spesial yang akan melangsungkan resepsi pernikahan atau mungkin ke jenjang yang serius, silakan libatkan beberapa sesepuh adat, pemangku adat gitu ya, orang yang lebih paham betul dengan konteks adat agar kita paham dengan adat istiadat di Minangkabau sehingga tidak salah pilih gitu ya, tidak salah jalan, akhirnya salah tujuan gitu ya. Oke, baik, itu dia keluarga sip. Angku, terima kasih banyak atas waktunya di hari ini, luar biasa sekali. Jadi nggak sabar untuk kelanjutan pembahasan kita ini. Angku sehat selalu gitu ya, dan keluarga sip Anda di rumah juga semangat menjalankan rutinitas. Kita mohon undur pamit diri dalam program Dialog Sosial Budaya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.